Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang partisipasi politik. Yang pertama adalah alasan partisipasi politik. Dalam kenyataan pada kehidupan politik, tidak sedikit warga negara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap aktivitas politik. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Morris Rosenberg 1954 dalam Rush dan Althoff 2003 144-146 menyatakan ada 3 alasan kenapa orang bersifat apatis dalam aktivitas politik. Pertama, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Setiap keputusan pasti ada biaya atau risikonya. Kedua, aktivitas politik dipandang sebagai suatu kerja yang sia-sia. Representasi individu terhadap realitas politik sebagai suatu kerja yang bermanfaat, atau sebaliknya sesuatu hal yang sia-sia akan mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam politik. Ketiga, ketiadaan faktor untuk memacu diri untuk bertindak atau disebut juga sebagai perangsang politik. Dengan menggunakan argumentasi Morris Rosenberg tersebut di atas, maka bisa pula dipahami kenapa orang mau melakukan aktivitas politik. Alasannya adalah pertama, keterlibatan dalam aktivitas politik tidak merupakan ancaman bagi kehidupan dia secara keseluruhan. Artinya, jika seseorang melihat bahwa keterlibatan dalam kehidupan politik akan mendatangkan ancaman kematian atau tertutupnya peluang usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya atau mengancam survivalnya, maka orang tidak mau beradaptasi dalam kegiatan politik. Kedua, aktivitas politik dilihat sebagai sesuatu yang bermanfaat. Konsep sebagai sesuatu yang bermanfaat bersifat relatif, berbeda menurut orang dan kelompok orang yang memiliki konteks sejarah sosial, budaya, dan politik masing-masing. Ketiga, aktivitas politik memenuhi kebutuhan material dan atau kebutuhan imaterial bagi kehidupannya. Alasan berpartisipasi politik bisa juga merujuk pada tipologi tindakan sosial Max Weber seperti yang telah kita diskusikan pada bab terdahulu. Seseorang melakukan aktivitas politik karena 4 alasan. Pertama, alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerima secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Yang kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan yang didasarkan atas kebencian atau sukacita terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Alasan partisipasi politik seperti ini cenderung bersifat non-rasional ketika mengikuti suatu pemilihan umum seperti pemilihan presiden, kepala daerah, atau kepala desa. Tidak jarang orang terlibat karena alasan emosional afektif. Kemudian adalah ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Pada kelompok masyarakat tertentu, tradisi junjung tinggi, misalnya kaum laki-laki yang hanya dibolehkan aktif di ranah publik, sedangkan perempuan diharapkan lebih mendominasi ranah domestik, sehingga akan mempengaruhi pola partisipasi politik mereka. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi. Untuk menjelaskan hal ini, meski telah disinggung di bab 2, perlu didiskusikan lebih dalam lagi. Weber tampaknya perlu membedakan antara 2 rasionalitas, yaitu rasionalitas nilai dan rasionalitas instrumental. Yang berikutnya adalah stratifikasi sosial dan partisipasi politik. Bahwa
stratifikasi sosial dapat dipandang sebagai cermin dari suatu distribusi kekuasaan. Stratifikasi sosial dilihat melalui bagaimana masyarakat melakukan penggolongan individu secara berlapis berdasarkan kekuasaan, kekayaan, prestisi, pendidikan, dan sebagainya. Jika ditelistik secara lebih dalam tentang stratifikasi sosial, terutama pandangan Max Weber dan Gerhard Lenski, maka kita dapati konsep partai politik dari Weber dan konsep kekuasaan dari Lenski sebagai dimensi pelapisan. Perbedaan strata dalam hubungannya dengan partai politik secara implisit mengisyaratkannya kepada kita bahwa stratifikasi sosial memiliki hubungan dengan partisipasi politik. Bagaimana kaitan dari hubungan tersebut? Individu yang berkarir dalam partai politik tidak hanya memikirkan bagaimana mereka memperoleh kekuasaan dan mempertahankan, tetapi juga bagaimana mereka memperlihatkan atau memerhatikan dan mengantisipasi bahwa setiap tindakan mereka memiliki suatu implikasi politik. Yang berikutnya adalah variabel stratifikasi sosial yang sering dihubungkan dalam pembahasan tentang pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Mereka adalah variabel status sosial ekonomi yang dikenal dengan singkatan SSE. Dalam variabel status sosial ekonomi terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan. Asumsi teoritis tentang hubungan atau pengaruh yang dibangun oleh para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah partisipasi politik cenderung lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi, memiliki pekerjaan lebih bagus, mempunyai pendapatan lebih tinggi, dan memiliki kekayaan lebih banyak dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah, memiliki pekerjaan kurang bagus, mempunyai pendapatan rendah, dan memiliki kekayaan yang sedikit. Akademisnya, sehingga asumsi hubungan antara stratifikasi sosial dan partisipasi seperti yang dikemukakan atas, pendidikan yang lebih tinggi diperoleh melalui sekolah atau pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, itu artinya semakin tinggi pula sekolah seorang, atau semakin banyak pula pelatihan yang diikuti seseorang. Apa argumentasi akademis dari variabel pekerjaan? Pekerjaan yang lebih bagus seperti dokter, akuntan, notaris, pengusaha, pengacara, dosen, dan lainnya memiliki cakrawala pemikiran yang lebih luas, kesadaran yang lebih tinggi, dan suasana dan situasi kerja yang lebih kondusif dibandingkan dengan pekerjaan yang kurang baik seperti nelayan, petani, buruh, dan pekerja kasar lainnya. Kelompok pekerjaan yang disebut pertama lebih melek politik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan kedua. Hal itu karena pekerjaan kelompok yang lebih bagus membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Bagaimana pula dengan variabel pendapatan? Pendapatan merupakan variabel yang menunjukkan beberapa banyak uang atau barang yang diperoleh pada jangka waktu tertentu. Misalnya, per minggu, 2 minggu, setengah bulan atau bulanan, atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Memang ada kaitan erat antara pekerjaan dan pendapatan. Oleh karena itu, pekerjaan yang lebih bagus cenderung mendapatkan kompensasi jumlah pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang kurang baik. Ketika suatu pemilihan umum, legislatif, pilpres, atau pilkada
dilaksanakan pada saat pasar market day. Misalnya pedagang dihadapkan pada dua alternatif, yaitu pergi berdagang atau tetap tinggal di rumah. Untuk memberikan suatu ke TPS dari pengalaman berbagai pemilihan umum yang telah dilakukan para pedagang keliling, cenderung memilih pergi ke pasar ketimbang memberikan suara di tempat pemungutan suara. Jika mereka tidak pergi ke pasar, maka peluang untuk memperoleh pendapatan akan tertutup. Sebagai pedagang, peluang itu hanya ada di pasar. Terakhir, bagaimana pula dengan variabel kekayaan? Variabel kekayaan kelihatannya hampir mirip dengan variabel pendapatan, namun bagaimana tidak sama maksudnya. Setiap pendapatan dapat dipandang sebagai kekayaan dari seseorang atau kelompok orang. Namun tidak semua kekayaan berasal dari kekayaan. Bisa saja pendapatan seseorang dari pekerjaan yang dimiliki relatif tidak besar. Namun karena dia memiliki harta warisan yang banyak, maka situasi dan kesempatan hidup yang dimiliki bisa lebih besar. Berbagai literatur yang berkembang tentang hal ini, terdapat beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam menganalisis partisipasi politik. Selain status sosial ekonomi yang telah kita diskusikan, yaitu aspek gender, budaya, politik, kepemimpinan informal, dan tingkat kekecewaan terhadap realitas yang ada, termasuk realitas pemerintahan dan politik. Ya, sekian presentasi saya tentang partisipasi politik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.